Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jumpa dengan saya kembali Bang Pinjol. Banyak sekali kemudian di beberapa grup Facebook ataupun di Twitter sering bertanya, apakah pinjaman online ini legal atau ilegal? Nah, bagaimana kemudian membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal? Kita harus tahu dulu apa itu legal dan apa itu ilegal. Sekalian, nanti saya akan kasih tutorialnya secara lengkap bagaimana mengetahui yang legal dan yang ilegal. Baik, para pinjoler sekalian, istilah legal dan ilegal itu sebenarnya mengacu kepada apakah aplikasi tersebut telah mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi atau tidak. Baik, pinjoler sekalian, yang legal saja dibagi lagi menjadi dua. Ada yang berizin, ada yang terdaftar. Baik, ketika sudah mendapatkan izin dari OJK, dia belum pasti terdaftar. Dia hanya mendapatkan izin saja. Tapi ketika dia sudah terdaftar, berarti dia sudah diakui sebagai salah satu badan hukum yang terdaftar di OJK yang kemudian bisa beraktivitas dan bisa kemudian melakukan aktivitas pinjam-meminjam secara online. Sementara yang ilegal sudah tentu dia bukan saja tidak berizin, tapi juga dia tidak terdaftar di OJK. Nah, membedakannya bagaimana? Cara yang paling mudah sebenarnya melihat dari segi bunganya dan juga dari segi tenornya. Yang pertama dari segi bunga, yang ilegal itu kemudian bunganya sangat tinggi dan mencekik, melebihi dari batas bunga yang ditentukan oleh OJK. Kemudian dari tenor, tenornya juga singkat. Biasanya tenornya hanya sebatas 7 hari. Dan biasanya yang ilegal ini tersembunyi atau hidden. Di dalam mana? Di dalam aplikasi yang beranak. Seperti misalnya ketika kita mendownload salah satu aplikasi boleh minjam, kemudian secara tidak sadar kita kemudian mengklik sekali pengajuan, maka kemudian yang diajukannya kepada hampir banyak sekali aplikasi-aplikasi ilegal yang tenornya hanya 7 hari. Nah, selanjutnya adalah pokoknya itu yang ditransferkan atau yang diterima dari kita itu jauh dari besaran yang kemudian harus kita bayar. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kemudian dikatakan bahwa pokok pinjaman kita 1.200.000, tapi ternyata yang mereka transferkan kepada kita dan yang kita terima itu ternyata tidak 1.200.000. Misalnya 1.200.000 kemudian dipotong, yang kita terima hanya kurang lebih 700.000 sampai 800.000 rupiah. Sementara kita tetap harus meminjam sebanyak 1.200.000. Yang ketiga adalah dari segi denda. Aplikasi legal terikat dengan peraturan otoritas jasa keuangan bahwa denda selama apapun ketika seseorang gagal bayar tidak boleh melebihi daripada pokoknya atau maksimal sejumlah 100% dari pokoknya. Contoh kasus, Anda meminjam di salah satu aplikasi pinjaman online sebesar 1 juta rupiah. Nah, ketika Anda gagal bayar, walaupun kemudian gagal bayar Anda hingga 2 tahun atau 3 tahun, maka denda yang kemudian bisa diklaim oleh aplikasi pinjaman online tersebut tidak lebih dari 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah adalah nilai pokok nominal Anda meminjam, 1 juta rupiah adalah dendanya. Maka kalau di total hanya 2 juta rupiah saja. Dan itu berlaku seterusnya atau selamanya. Kenapa? Karena tadi ada aturan bahwa denda tidak boleh lebih besar daripada pokok. Dan batas maksimalnya adalah 100% dari pokok. Sementara yang ilegal, itu bunganya atau dendanya dalam hal ini itu tidak terbatas. Jadi ketika Anda kemudian meminjam 1.200.000, kemudian Anda gagal bayar kurang lebih sekitar 6 bulan, walaupun kemudian dalam 1.200.000 tersebut, seharusnya dengan 1.200.000 tersebut, kalau sesuai dengan POJK, maka denda maksimal Anda tidak lebih dari 1.200.000, artinya kalau kemudian kita akumulasikan, yang harus Anda bayar tidak lebih dari 2.400.000. Tetapi kalau yang ilegal, maka denda ini terus kemudian terakumulasi. Bahkan ada yang sampai kemudian 25 juta, sampai 30 juta, dan lain sebagainya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya untuk mengidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal, itu adalah kemudian kita mengirim WhatsApp ke nomor OJK atau ke nomor WhatsApp asisten OJK. Nah, seperti apa kemudian tutorialnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama, Anda harus kemudian men-save nomor kontak dari WA asisten otoritas jasa keuangan. Saya sudah save, kita akan coba lihat. Ini dia. Nah, ini kemudian adalah nomor kontak dari otoritas jasa keuangan atau nomor WA asisten dari otoritas jasa keuangan. 0811 5715 7157. Lalu apa yang harus dilakukan? Mudah sebenarnya, tinggal kita chat saja. Nanti chat ini akan kemudian menjawab secara
otomatis atau kita akan masuk ke dalam chatbot. Ini saya sudah pernah mencoba, kita coba satu persatu. Saya hapus dulu semuanya. Kita hapus untuk saya. Kita coba misalnya ada pundi. Nah, ini dia. Langsung dijawab secara otomatis melalui chatbot bahwa ada pundi adalah fintech peer-to-peer leading PT Indo Teknosiaga, terdaftar di OJK dan statusnya legal. Kita akan coba ada kami. Ini dia, ada kami ternyata telah berizin dari OJK dan statusnya legal. Kemudian selanjutnya kita coba Kredivo. Ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, selanjutnya kita ketik saja. Misalnya kita ketik tunai gesit. Nah, tidak terdaftar atau berizin dari OJK, maka statusnya ilegal. Baik, apalagi Bapak Ibu yang biasanya menteror Bapak Ibu sekalian, kita klik misalnya contoh beri modal. Ini dia. Ternyata tidak tersedia. Jawabannya pada sistem kami artinya beri modal ini bisa jadi adalah aplikasi baru yang kemudian menutupi aplikasi sebelumnya yang ilegal dan mungkin sudah ditutup oleh Kominfo atau OJK. Nah, tinggal kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya atau melapor kepada OJK dengan kontak 157.ojk.go.id. Bagaimana cara mendaftarnya? Nanti saya akan sampaikan beberapa tutorial dalam video yang lain atau dalam kesempatan yang lain. Baik para pinjolers, demikian tutorial singkat dari saya tentang bagaimana cara mengecek status legal dan ilegal sebuah aplikasi pinjaman online. Kembali saya ingatkan, agar Anda bisa keluar dari lilitan pinjaman online, baik yang legal atau ilegal, syaratnya cuma satu, hentikan gali lubang tutup lubang, restrukturisasi keuangan dan hutang Anda, selesaikan satu per akhir adalah terus berdoa, dan terus berusaha agar kita bisa keluar dari lilitan hutang ribawi yang tengah melilit kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat. Kemudian, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar berikut ini. Sekian dari saya, selamat sore, maka kita bisa keluar dari setiap lilitan hutang kita.